Jadi itu sekalian, kalau antum semuanya, kita semua bekerja dengan keimanan seperti ini, kita tidak perlu analisa politik yang rumit. Tidak perlu. Tidak perlu analisa politik yang terlalu rumit. Kadang-kadang analisa politik yang rumit itu malah bikin kita takut. Kita lihat itu semua survei-survei simpan di laci, nggak ada gunanya. Kita bekerja dengan keimanan kita sendiri, dan antum semuanya akan melihat. Antum semua akan melihat gelombang dahsyat yang dilahirkan oleh keyakinan ini, itu akan mempengaruhi semua peristiwa di luar kita semuanya. Itu akan mempengaruhi. Sebab yang dilihat oleh orang di luar itu adalah reaksi antum. Ya kan? Itu yang dilihat orang di luar. Kalau orang melihat antum semuanya tiap waktu cuma kibarkan bendera, nyanyi-nyanyi sesuka hati, ya kan? Orang melihat ini apa yang terjadi dengan PKS? Kena musibah kok gembira. Nyanyi aja terus. Nyanyi aja terus. Ya kan? Dan itu sekalian, itulah yang kita temukan. Tidak pernah DPP jalan-jalan sebanyak seperti yang sekarang ini. Kita jalan-jalan aja terus. Jalan-jalan, kantor DPP sepi sekarang. Ya, nggak ada yang isi kantor DPP sekarang. Kita cuma jalan-jalan aja terus. Dan setiap kali kita ketemu orang mengatakan memang PKS hebat PKS. Nah itu sekalian, gelombang dari keyakinan inilah yang saya ingin antum sebarkan kepada orang. Temuilah semua orang di sekitar antum semuanya, tidak perlu cerita-cerita. Sebab sekarang orang-orang juga sudah tidak percaya sama partai politik. Orang juga tidak percaya sama politisi. Bahkan ada cerita begini, ada anekdot begini. Ada seorang gadis sudah menikah 3 kali. Saya ulangi, 3 kali, tapi masih perawan. Masih perawan, padahal sudah 3 kali menikah. Dia ke dokter. Dokternya bingung, ini bagaimana ceritanya kamu sudah 3 kali menikah tapi masih perawan. Kata si gadis ini begini, dok, saya tidak tahu. Waktu malam pertama dari perkawinan suami saya yang pertama, saya baru tahu ternyata suami saya itu impoten. Jadi malam itu tidak terjadi apa-apa. Akhirnya setelah itu kami bercerai. Nah, beberapa waktu kemudian saya menikah lagi. Yang kedua ini saya agak lalai. Saya juga tidak periksa siapa itu suami saya. Malam pertama saya baru tahu ternyata dia seorang homoseks. Dia seorang gay. Dia lebih suka laki-laki daripada perempuan. Jadi malam itu juga tidak terjadi apa-apa, dok. Kata dokter, yang ketiga apa suami kamu? Yang ketiga ini, dok, suami saya ini seorang politisi. Nah, dokternya bingung. Terus apa masalahnya kalau suami kamu politisi? Dia tidak impoten, dia juga tidak gay. Benar, dok. Dia tidak impoten, dia juga tidak gay. Terus apa masalahnya? Oh begini, dok. Dia cuma janji-janji tapi tidak pernah datang. Jadi tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, ini ada ketua bimbingan di sini. Beginilah kepercayaan orang kepada para politisi. Nggak ada. Kata si gadis ini, tapi status perkawinan sudah di-upload di BB, dok. Di BB-nya sudah dijadiin status. Jadi saya tidak bisa kemana-mana juga. Terikat tapi tidak dapat apa-apa. Luar biasa itu para politisi menyiksa kita, dok. Jadi orang-orang sekarang tidak percaya kepada para politisi, tidak percaya kepada partai politik. Dan karena itu antum semuanya jangan datang pakai janji. Coba orang sudah tidak percaya. Orang sudah tidak percaya kepada partai politik, termasuk kepada partai-partai yang pakai label agama. Apalagi tiap hari orang dicekoki di media, ini partai Islam sama saja dengan semua yang lainnya. Ini partai putih sudah ternoda. Orang tidak percaya lagi. Dan tidak usah kecewa kalau orang tidak percaya. Jangan khawatir. Ada cara yang sederhana dalam Islam untuk menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Tahu caranya? Kalau orang tidak percaya kata, kasih sorotan mata. Saya mulai kembali. Kalau orang tidak percaya kata,
kasih sorotan mata. Turunlah semua bergaul dengan orang supaya orang melihat wajah antum semuanya. Kasih lihat kamu punya muka. Tidak usah tanya, kasih lihat saja kamu punya muka. Kasih lihat kamu punya sorotan mata, biar dia lihat sendiri apakah di wajahmu itu ada tampak pembohong atau tidak. Allah, biar dia lihat sendiri. Kalau antum datang ke situ, ente terus-menerus bergaul dengan orang ringan, tidak kelihatan punya beban, tidak dibuat kuat, tidak jahil. Tidak perlu pikirkan image, tidak perlu. Jangan pusing dengan image sekarang, jangan pusing. Datang saja, kasih lihat kamu punya sorotan mata. Kalau ada keyakinan seperti yang saya sebutkan tadi dalam diri antum semuanya, orang-orang lihat sorotan mata kita, itu cukup untuk merubah keyakinan orang lain. Inilah yang selalu saya sebut dengan aura. Apa yang kita rasakan itu muncul dalam sorotan mata. Cuma sorotan mata antum tidak dilihat orang. Kenapa? Antum di rumah terus, antum di kantor terus. Sekarang kurangi pertemuan struktural, pertemuan DPW, DPD, DPC dikurangi sekurang-kurangnya. Antum keluar semua ketemu dengan orang, datang ke warung-warung, ikut ronda-ronda malam hari. Ke warung kopi ngobrol 2 jam, 3 jam, 4 jam, minum kopi 2, 3, 4 gelas, ngobrol dengan orang. Biar orang lihat sorotan mata antum semuanya, biar aura itu sampai. Tidak perlu terlalu banyak bicara, hadir aja di situ senyum, ikut-ikut nyanyi-nyanyi sedikit-sedikit, main catur, main halma, main apa, ikut aja main. Malam hari ini, ikhwas sekalian, begadang itu ada perlunya. Begadang ini sekarang harus jadi sebuah pekerjaan. Ketemu dengan orang, ketemu aja, ketemu terus. Insya Allah, kalau antum terus-menerus menemui orang, dan jarak itu mulai hilang, insya Allah keyakinan orang lain tentang antum semuanya juga akan berubah. Jadi jangan khawatir. Tidak perlu pakai janji, tidak perlu pakai kata-kata, nggak perlu. Pakai sorotan mata, cukup. Ikut minum kopi, tersenyum dengan orang. Dunia ini rata, tidak ada masalah. Dan orang lihat, orang akan melihat sendiri. Orang akan melihat. Waktu pertama kasus ini terjadi, saya ajak ikhwas semua pengurus DPP ikut, 70 orang ikut dalam rombongan. Pakai baju PKS. Nanti jangan masuk ke lot, langsung masuk ke waiting room. Lihat reaksi orang. Antum tidak usah berdiri aja begitu pakai baju PKS. Lihat orang kepada antum, bagaimana orang melihat wajah antum semuanya. Itu orang bisik-bisik, PKS. Habis itu orang minta salaman, habis itu orang minta foto. Power. Ya, saya belajar dari anak saya. Jadi gigi depannya karena makan permen terus hilang, jadi hitam. Saya tanya sekali waktu, kamu giginya kenapa jadi hitam? Dia jawab enteng sekali, emang masalah buat lo. Kita belajar dari anak-anak hari ini, iya kan? Kita belajar dari anak-anak hari ini. Orang boleh ngomong apa saja, jawab aja yang saja. Terus kenapa emang masalah buat lo? Santai aja. Yang penting datang terus ketemu orang. Yang penting kita datang ketemu orang. Saya datang ke Jawa Tengah, datang ke Jawa Timur. Orang-orang di sana bilang itu kiai-kiai NU yang selama ini tidak pernah kita temui, kita datangi satu-satu. Yang paling kritis kepada kita datangi juga satu-satu. Saya datang, saya bilang, saya cuma mau kenalan, satu, mau silaturahim. Yang kedua, saya mau minta nasihat. Yang ketiga, mau minta doa. Itu saja. Saya ditanya di salah satu pesantren di Jawa Tengah, wah saudara ini di sini pasti mau merebut suara NU. Saya bilang enggak. Saya cuma mau kenalan. Saya baru jadi presiden partai, saya mau kenalan. Yang kedua, kita ini para politisi. Mungkin sudah keras hatinya, kita perlu nasihat dari para kiai yang lembut-lembut hatinya. Yang ketiga, mungkin kita ini juga banyak maksiat.
Jadi doanya kurang makbul. Kita perlu doa juga dari para kiai yang doanya makbul. Kita minta didoakan. Kita datang setelah dinasihati, habis itu kita didoakan, kita pulang. Tidak ada yang lain. Begitu. Tapi saya bilang nanti kalau ada mau kasih dukungan, saya juga tidak tolak. Cuma tujuan saya ke sini datang memperkenalkan diri, mau kenalan, yang kedua mau minta nasihat, yang ketiga mau minta doa. Oh, doa itu cukup, insyaallah. Mudah-mudahan doa ini makbul. Iya kan? Dan alhamdulillah kita jalan terus seperti ini dan dampaknya luar biasa. Yang masalah justru di PKS-nya. Mereka bilang di Demak ini kaum Nahdliyin tidak bisa memilih PKS. Kenapa? Karena Anda ini tidak mau ziarah kubur. Ya Allah, kita ziarah kubur. Ayo kita pergi ziarah kubur. Anda tahu kenapa kita harus ziarah kubur? Itu adalah hak orang mati terhadap orang hidup. Kita punya kewajiban mendoakan orang-orang yang sudah mati. Makanya kalau kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup dan yang mati kita doakan semua. Ayo kita datang. Saya datang ziarah ke kuburan Sunan Kalijaga. Saya tanya sekretaris DPD Demak, saudara sudah pernah ke sini? Dia bilang belum. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi bukan karena ziarah kuburnya, antum sendiri tidak tahu ini barang. Saya khawatir di antum juga terjadi hal yang sama. Jadi bukan orang tidak mau memilih PKS, tetapi kita yang tidak pernah datang kepada orang yang mau memilih PKS. Itu masalahnya. Jadi kita hantar, kita hilangkan semua sekat-sekat ini, kita ketemu dengan orang. Dan ikhwan sekalian, antum jangan berpikir harus selalu bawa bantuan, jangan. Belajarlah dari saudara-saudara antum di Aceh tahun 2005. Tahun 2005 ikhwan sekalian, kita mengirim tidak kurang dari 3.000 kepanduan dari seluruh Indonesia ke Aceh. Saya mulai kembali, tidak kurang dari 3.000 kepanduan dari seluruh Indonesia ke Aceh. Kita charter pesawat tidak kurang dari 60 kali. Karena saya sendiri yang pergi urus charter pesawatnya. Dan banyak kepanduan ceritanya lucu-lucu. Ada yang pertama kali naik pesawat sejak kejadian itu. Ada juga yang kawin dan tinggal di Aceh tidak pulang-pulang. Ada yang kawin terus mau pulang istrinya. Lucu-lucu ceritanya semuanya. Tapi setelah kejadian itu ikhwan sekalian, kita ikut pilkada gubernur. Ketua DPW yang maju, mantan ketua DPW Agnes Jamil. Kita kalah telak. Dan ikhwan di Aceh kecewa. Sampai ada kalimat begini. PKS sayang Aceh, tapi Aceh tidak sayang PKS. Tapi masalahnya bukan di situ. Kalau kita kasih bantuan kepada orang, jangan masuk bantuan. Cintanya dulu yang harus sampai. Cintanya dulu yang harus sampai. Bagaimana cara orang tahu bahwa kita mencintai mereka? Bergaul. Turun dan bergaul. Pakai apa yang mereka pakai. Jangan pakai yang berbeda. Pakai apa yang mereka pakai sarung, pergi pakai sarung. Yang penting kan isi hatinya dan omongannya nanti yang berbeda. Iya kan? Supaya kita tidak berbeda dengan mereka. Turunlah kepada mereka, bicara baik-baik, ngomong baik-baik dengan mereka semuanya. Insya Allah mereka akan menerima kita apa adanya. Dan kalau cinta kita sudah sampai, persahabatan kita sudah sampai, nanti bantuan sekecil apapun yang sampai kepada mereka, insya Allah itu akan besar pengaruhnya bagi mereka semua. Tapi kalau antum cuma kasih bantuan, cintanya tidak sampai duluan, tidak ada persahabatan yang terbangun, itu kejadian yang sama akan terulang di mana-mana. Orang datang ambil bantuannya, tapi tidak dapat cintanya, orang pilih yang lain. Nah sekarang kita rubah, jangan kasih bantuan dulu, jangan. Turun dulu baik-baik, salaman. Dan kalau salaman, lihat matanya baik-baik, supaya dia merasakan ada sorotan mata, dari sorotan mata antum semuanya ada cinta yang keluar di sini. Tatap matanya baik-baik. Jangan kalau salaman tunduk, jangan. Salaman tatap matanya baik-baik supaya dia tahu ada aura cinta yang keluar dari mata antum semuanya. Kalau orang melihat aura cinta dari mata antum semuanya, insya Allah itu gampang. Yang lainnya itu akan gampang kita atur insya Allah. Nah itu sekalian,
Ini kalau kita mau terapkan sederhana, termasuk juga bagi ibu-ibu semuanya. Orang-orang yang tidak berjilbab terlalu banyak yang ingin bantu dan bergabung dengan kita. Kasih ruang kepada mereka. Kasih ruang kepada mereka. Datangi mereka satu persatu, kasih ruang, ajak mereka semuanya. Dan tidak perlu sekali lagi pakai bantuan-bantuan dulu. Jangan terlalu banyak mengandalkan bantuan. Itu bahaya. Sekarang yang kita andalkan adalah kekuatan personal kita sendiri, yang saya sebut sebagai pesona kepribadian. Itu yang kita andalkan. Kita andalkan dulu pesona kepribadian kita, bahwa antum ini semuanya, setiap satu orang di antara antum memiliki jutaan pesona kepribadian, dan itu yang kita mau jual. Itu dulu. Antum harus menjadi orang-orang yang menarik, atraktif, penuh pesona. Dimanapun antum berada, antum jadi magnet. Besi-besi semuanya lengket. Iya kan? Yang kita khawatirkan, antum ini kita jadi magnet. Di mana antum datang, di situ orang bubar. Nah, itu bahaya. Nah, magnet ini, ibu sekalian, ini yang kita mau tebarkan di tengah masyarakat. Dan antum hanya bisa punya magnet kalau antum punya kekuatan untuk mengumpulkan orang dengan kekuatan cinta itu tadi. Tapi kekuatan cinta itu terlihat dari kepribadian kita semuanya. Nah, karena itu datangi mereka. Datangi mereka, bicara apa adanya. Tidak usah jahit, tidak usah terlalu jaga jangan. Apa adanya saja. Kalau orang bilang PKS ini, wah ini partai korupsi sapi, jangan tersinggung. Dan tidak usah membela diri. Oh enggak, kejadian itu tidak begitu. Enggak usah tersinggung. Santai saja, senyum. Terima kasih atas sarannya, masih ada lagi enggak? Iya kan? Tanya lagi, masih ada lagi yang lain enggak? Kalau dia punya kritik lagi, dengarkan saja, dengarkan. Kan kita tidak rugi juga kalau kita mendengarkan, kan? Tidak pakai dengarkan masalahnya. Dengarkan saja. Saya ketemu dengan tokoh-tokoh ormas di Jawa Barat. Mereka bilang begini, PKS ini PKS sentris, terlalu egois. Saya bilang, saya terima semua usul ini, Pak. Semua kritik ini saya terima. Saya tidak mau bela diri. Saya anggap saja ini benar. Nanti saya perbaiki, insya Allah. Setelah itu mereka bilang, Pak Anies kapan datang ke pesantren saya? Tidak ada yang kita kerjakan. Ente, iya kan? Jadi jangan terlalu membela diri. Biarkan saja semua orang. Orang kritik apa lagi? Wah, PKS ini pelimpan. Dengarkan saja. Karena itu kuping kita tidak boleh terlalu tipis. Gampang marah kalau dikritik, jangan. Santai saja, santai saja. Dan antum nanti kalau ketemu dengan kader-kader yang lain, terus ada yang tersinggung kalau dikritik, tepuk-tepuk punggungnya, bilang sama dia, santai bro, jangan terlalu serius. Kita yang relax-relax saja. Ada lagi yang bilang PKS ini egois, narsis, merasa paling benar. Terima saja, didengarkan apa adanya, jangan dibela, jangan dikritik, jangan ditangkis, jangan. Makanya antum perlu belajar tai chi. Tidak semua pukulan harus kita tangkis, tidak perlu. Tidak perlu kita tangkis, kasih angin, kasih lewat. Supaya tenaga kita lebih hemat, insya Allah. Nah itu sekalian, saya yakin kalau pesona kepribadian ini keluar dalam pergaulan sehari-hari, antum semuanya mulai memenuhi warung kopi yang ada di seluruh Riau ini, ikut ngobrol di situ semuanya, tiap hari, malam hari yang ronda-ronda dengan hansip-hansip seperti model Babi Usa dulu, antum ikut di situ, taruh di sini, ikut main catur di situ, sebagaimana orang biasa. Kalau antum melakukan itu semuanya, orang akan melihat ada sesuatu yang berubah di PKS. Saya ingin orang-orang mengatakan tentang PKS ini kira-kira satu kalimat sederhana. PKS ini just look like us. Kelihatan seperti kita-kita juga. Kelihatan seperti kita-kita juga. Dan karena itu kalau ada berkah dari musibah yang menimpa kita sekarang ini, salah satunya yang paling penting adalah ini membuat kita menjadi lebih manusiawi. Kita juga sadar bahwa kita juga mungkin punya salah, dan tidak membuat kita jadi narsis. Kita datang ketemu orang, ini kita manusia biasa. Orang-orang pilih Obama,
di Amerika Serikat. Kalau kita tanya sederhana, ada satu orang ikhwan waktu pemilu kemarin di Amerika, kan kita kirim ke Amerika observer. Dia tanya ke orang kasir di minimarket, Anda pilih siapa nanti? Dia bilang pilih Obama. Dia tanya kenapa Anda pilih dia? Dia bilang just look like us. Dia kelihatan seperti kita, sama, nggak ada bedanya seperti kita. Nah, kita ingin orang juga merasakan hal yang sama. Kita ingin orang-orang di bawah ini mengatakan tentang PKS, ini kader-kader yang baik, manusia-manusia yang hebat, tapi kelihatan seperti kita, seperti orang-orang biasa semuanya. Kalau kalimat ini keluar dari orang itu sekalian, tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Saya yakin insya Allah target Riau untuk masuk menjadi satu besar, insya Allah itu akan tercapai. Nah itu sekalian, saya baru dengar ada DPW yang mentargetkan jadi satu besar, baru Riau. Nah, kemarin Sulawesi Selatan targetnya 2 besar, tidak berani 1 besar. Tapi Riau ini berani 1 besar. Saya mau kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk Ketua DPW. Saya kasih tugas untuk Jawa Barat nomor 1. Iya, ada gubernur di sini. Saya kasih tugas untuk Sumatera Utara nomor 1, harus ada gubernur di situ. Saya kasih tugas untuk Sumatera Barat harus nomor 1 karena ada gubernur di sini. Tapi ini kita tidak kasih tugas, dia kasih tugas untuk dirinya sendiri. Dahsyat. Kita harus kasih hormat untuk Ketua DPW. Hidup Nurdin! Takbir! Saya mulai takut dengan Ketua DPW ini karena ternyata lebih pendek dari saya. Ini lebih bahaya daripada saya. Jadi antara pikiran dengan hati dekat katanya. Bukan antara pikiran dengan kaki juga dekat. Jadi lebih gampang melangkahnya. Itu sekalian, kalau antum punya target jadi nomor 1, saya ingin antum sadar dari awal, yang nomor 1 itu bukan 2 orang. Nomor 1 itu ada berapa orang? Ada berapa orang? Cuma 1. Jadi antum akan seorang diri terus menerus. Jangan takut sendiri. Seperti sekarang ketika kita menolak BBM ini, kita tidak takut sendirian. Kita tidak takut sendirian. Nggak apa-apa. Pernah ada undang-undang keormasan, sudah mau disahkan. Ikhwan kita datang kepada saya bilang, cuma kita yang berbeda, yang lain sudah setuju semua. Cuma 3 kita yang belum setuju. Saya bilang sini. Dengar baik-baik. We are standing alone. Sampai antum ke sana balik lagi. We are standing alone. Biarkan orang lain semuanya, kita sendiri. Yang nomor 1 itu tidak pernah 2 orang. Selalu 1 orang. Dan masih ingat film The Last Man Standing? Orang terakhir yang berdiri itu hanya 1 orang. Dan ikhwan sekalian, saya sekali lagi ingin mengapresiasi ikhwan di Riau yang berani menugaskan dirinya sendiri untuk masuk 1 besar. Dan kalau saya lihat tadi dari awal sejak kedatangan sampai sekarang, saya punya keyakinan insya Allah target ini akan antum capai semua. Antum akan capai semua. Dari awal saya baca tulisan-tulisan ini semua. Ini semua tulisan yang dahsyat. Tapi memang yang paling dahsyat semuanya, antum sendiri yang menugaskan diri antum untuk nomor 1. Itu yang lebih dahsyat. DPW lain ini kalau dikasih tugas nomor 1 dia minta nomor 2, dikasih nomor 2 dia minta nomor 3. Ini dia sendiri yang menugaskan dirinya sendiri. Dahsyat. Tapi saya kira ini pasti ada pengaruh ketua wildanya juga. Berdiri dulu. Allahu Akbar. Ini juga ya. Ketua wildanya dahsyat. Dahsyat ini ketua wilda. Dan itu sekalian, kenapa saya yakin? Karena kalau kita mau menang itu gampang kita dapat.
Tidak perlu tunggu pengumuman KPU, tidak perlu. Kita bisa meraba ini semuanya dari kemantapan hati. Nanti kalau antum pulang, buka Quran, cari kata sakinah di dalam Quran. Antum akan ketemu kata sakinah itu terulang 6 kali di dalam Quran. Terulang sebanyak 6 kali. Dan semua kata sakinah itu berhubungan dengan peperangan. Jadi sakinah, kemantapan hati itu adalah tanda-tanda pendahuluan yang kita rasakan di dalam hati sebelum peperangan dimulai. Dan kalau kita merasa mantap sebelum peperangan itu dimulai, insya Allah kita akan memenangkan peperangan ini. Kemantapan itulah yang saya saksikan dari hari ini tadi, dari pagi sampai sekarang. Tapi saya mau tanya antum juga, antum mantap masuk nomor 1? Mantap? 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 Ini mantap di sini? Mantap di sini? Nah, ini kurang mantap ini. Kurang mantap. Tidak boleh, saya mau tanya dulu. Mantap gak masuk nomor 1 itu? Mantap? Nah, ini baru seru kalau begini. Nah, ibu sekalian, kalau ada kemantapan hati, insya Allah, kalau ada kemantapan hati yang kita rasakan, insya Allah yang di depan itu tantangan-tantangan itu akan gampang kita hadapi. Saya hanya ingin berpesan bahwa kalau antum ingin masuk nomor 1, perhatikan dengan baik, yakin dengan baik dari awal bahwa yang nomor 1 itu hanya 1 orang, bukan 2 orang. Jadi kalau antum semuanya nanti selalu punya sikap yang berbeda dengan orang lain, itu adalah tanda-tanda. Itu adalah tanda-tanda. Itu adalah tanda-tanda bahwa insya Allah antum akan memenangkan pertempuran pada tahun 2014 yang akan datang. Nah, ibu sekalian, dengan kemantapan hati ini pula kita akan memenangkan semua pertempuran itu insya Allah. Dan saya kira setelah banyak kejadian beberapa hari terakhir yang terjadi di Riau ini, saya khawatir memang IPA di Riau ini waktu menetapkan target ini sudah punya firasat. Ini akan banyak kejadian yang membuat kita lompat jadi nomor 1. Saya agak khawatir itu. Jadi memang ketua DPW dan ketua wildanya ini punya firasat yang tajam. Akan banyak peristiwa-peristiwa politik, kejadian-kejadian yang memuluskan jalan kita untuk masuk mencapai target kita 1 besar insya Allah. Jadi sekalian, mudah-mudahan dengan antum memberi target ini, saya akan bercerita kepada semua DPW lain yang akan saya kunjungi. Belajarlah dari DPW Riau yang telah menegaskan diri mereka untuk masuk 1 besar tanpa ditugaskan oleh DPP. Allahu Akbar. Insya Allah antum semuanya yang ada di Riau ini akan menjadi contoh bagi saudara-saudara antum di DPW yang lain. Antum sendiri yang menugaskan diri antum untuk menjadi 1 besar. Allahu Akbar. Kita takbir untuk cita-cita besar kita ini insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullah. Diguncang lagi atau diobo-obo lagi, apakah ada keraguan di dalam diri kita? Apakah ada keraguan di dalam diri kita? Sekali lagi kurang kuat. Apakah ada keraguan untuk menang? Sama Ustaz. Berarti virus Ustaz tadi sudah bekerja di dalam tubuh kita masing-masing insya Allah. Sekali lagi Allahu Akbar. Baik, itulah tauhid yang menginspirasi kita, yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi. Namun sebelum